Ada hati sehat, hati bersih, ada hati yang sakit. Hati ini apa? Hati yang sakit ini bersarang berbagai macam penyakit di dalam hatinya. Hati yang dia cenderung kepada maksiat, hati yang dia tidak takut ketika berbuat dosa kepada Allah SWT. Pernah nggak kadang-kadang ngerasa rindu sama Allah, ya Allah terlalu jauh nih, udah terlalu jauh jalan ya Allah, lari daripadamu ya Allah. Kan Allah nggak pernah lari, yang lari kita. Allah nggak pernah lari daripada kita yang lari daripada Allah SWT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Masya Allah, sebelum mulai, kemarin sempat membaca salah satu dari teman-teman ya, yang bukan eh, pelajar Maskal Nofat. Beliau mengatakan di sosial medianya, Mas sempat baca, walaupun beliau bukan seorang penghafal Quran di pondok Quran, tapi setidaknya ketika berkumpul bersama dengan ratusan para penghafal Quran di Katupat setiap hari Jumat, mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang Allah nilai sebagai bagian dari orang-orang yang mencintai Quran. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang bergabung setiap hari Jumat, ketahuilah bahwa teman-teman sedang bergabung bersama ratusan para penghafal Quran dari seluruh Indonesia di 17 cabang Maskal Hufat. Jadi teman-teman bergabung dengan para penghafal Quran dan juga para penghafal Quran dari lembaga-lembaga lain yang bergabung pada hari ini. Ini juga menjadi sebuah kebutuhan buat Uma karena Uma juga orang yang banyak salah, banyak dosa. Tapi ketika pada hari Jumat bertemu dengan insya Allah para ahlul Quran, mudah-mudahan walaupun kita pendosa, tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang masih terus mencintai Quran dan ahlul Quran insya Allah. Baik teman-teman, hari ini kita bahas mengenai tazkiyatun nafs lagi ya, pembersihan jiwa. Kita bahas mengenai tanda-tanda jiwa yang kotor. Itu pembahasan kita pada hari ini. Maka Uma akan mulai bahwa teman-teman semua, setiap kita, anggota tubuh kita yang Allah ciptakan ini, semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Allah ciptakan telinga untuk mendengar, Allah ciptakan mata untuk melihat, Allah ciptakan lisan untuk kita berbicara, uh, Allah ciptakan tangan, ciptakan kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Ketika dia sehat, ketika anggota tubuh sehat, dia akan bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika anggota tubuh itu ada yang sakit, mata sakit ya nggak bisa ngelihat jadinya. Telinga sakit ya mungkin jadi nggak bisa dengar atau kesulitan mendengar. Lisannya kenapa-napa mungkin agak kesulitan untuk berbicara. Maka begitu pula dengan hati. Dalam anggota tubuh kita ada anggota tubuh yang juga perlu untuk diperhatikan. Yang kalau dia sakit, nanti dia nggak bisa berfungsi. Apa itu? Namanya adalah hati. Hati ini kalau dia sakit, sakitnya karena apa? Sakitnya karena terjangkit maksiat. Sakitnya karena perbuatan mengedepankan hawa nafsu, karena maksiat. Apabila dia sakit, maka efeknya adalah akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa mengerjakan fungsinya. Dia tidak bisa menghadirkan atau tidak bisa melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat kalau hatinya sakit. Maka um, anggota tubuh yang sakit kita pasti berobat, ya kan? Kita berobat ke dokter. Hati yang sakit juga harus berobat. Namun bahayanya kalau tubuh yang sakit kita bisa merasakannya. Tapi kalau hati yang sakit kadang-kadang kita nggak bisa merasakannya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang sakit. Jadi boro-boro diobati. Sadar sedang sakit aja kadang-kadang nggak nggak menyadarinya. Nah ini yang memang menjadi pembahasan kita pada hari ini teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Kalau seandainya dia baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau dia sakit atau dia rusak atau dia kotor, maka seluruhnya akan sakit, akan rusak juga. Apa itu? Itu adalah hati.
Itu adalah hati. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Jadi kita bisa lihat di sini betapa pentingnya urusan hati. Bagaimana hati yang sakit itu perlu untuk diobati, disadari dan perlu untuk diobati. Kenapa? Karena kalau dia sakit seluruhnya akan sakit. Kalau dia sakit seluruhnya uh, akan berefek. Pada apa efeknya? Kepada amalan-amalan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai ayat ke-89? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Uma berkali-kali kalau ngisi ceramah soal ini, Uma sering menangisi diri sendiri ya, karena Uma ngerasa diri banyak kurang, banyak salah, banyak maksiatnya. Mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan menjadi nasihat untuk di rumah pribadi juga, dan Allah tolong Uma juga. Setelah kita bahas mengenai hati ini bisa sakit, bisa kotor, bisa rusak, bisa mati bahkan, maka Uma kan membagi mengenai hati ini, supaya kita bisa lihat hati kita ini sekarang kondisinya lagi gimana sih. Jasad kita sih kelihatannya baik-baik aja, tapi hati kita ini gimana sih? Maka hati itu terbagi menjadi 3 kategori. Hati manusia itu terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, hatinya bersih. Kadang-kadang manusia ini kemarin hatinya bersih, sekarang kotor, besok mati, dan seterusnya. Dia nggak selamanya bersih gitu. Kadang-kadang dia kotor, dia sakit. Nah kita lihat keadaan hati kita pada hari ini gimana. Pertama, hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat, yang sehat dari berbagai macam penyakit-penyakit. Di dalam hati yang bersih ini, hatinya penuh kepada cinta kepada Allah SWT. Hatinya penuh kepada takut kepada Allah SWT. Hati ini hati yang senantiasa takut kalau dia bermaksiat kepada Allah SWT. Hati yang kalau dia beribadah dia khusyuk kepada Allah SWT. Hati yang ketika dia dia ada yang kita miliki itu hati kita senantiasa tergerak bersemangat untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Itu hati yang baik. Mungkin di antara ratusan orang yang bergabung pada hari ini, ada kondisi hatinya sedang seperti itu. Hatinya bersih. Dia nggak ada iri, dengki, nggak ada dendam, nggak ada amarah, nggak ada rasa sakit kepada orang lain, nggak ada. Hatinya bersih, bersih, Masya Allah. Namun ada jenis hati yang berikutnya, yaitu hati yang apa? Hati yang sakit. Ada hati sehat, hati bersih, ada hati yang sakit. Hati ini apa? Hati yang sakit ini bersarang berbagai macam penyakit di dalam hatinya. Hati yang dia cenderung kepada maksiat. Hati yang dia tidak takut ketika berbuat dosa kepada Allah SWT. Hati yang dia merasa jauh dengan Allah. Hati yang dia gersang kepada mengingat Allah. Hati yang dia penuh dengan kemarahan, iri, dengki, benci. Hati yang gak khusyuk dalam beribadah kepada Allah SWT. Hati yang lalai kepada Allah SWT. Hati yang sakit. Dan setelah sakit, kalau nggak diobatin, dia bisa mati. Maka kategori yang ketiga ada hati yang mati. Hati yang nggak punya kehidupan sama sekali di dalamnya. Hati yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah SWT. Hati yang tidak beribadah tidak beribadah kepada Allah SWT. Hati yang mati, nggak ada rasa lagi. Sesungguhnya kalau kita berbuat sesuatu, kata Rasulullah minta fatwa kepada hatimu kan. Kalau kita lagi buat sesuatu, kita ngerasa sesuatu, ini salah nggak ya, ini benar nggak ya? Coba minta fatwa sama hatimu. Karena hati ini sebenarnya jawaban sumber kebaikan sebenarnya ada di hati. Tapi kalau hatinya udah mati, dia nggak berfungsi. Dia nggak akan pernah menghiraukan nasihat-nasihat yang dia diberikan oleh orang lain. Nggak peduli sama sekali kepada Allah SWT, kepada perintah-perintah Allah, nggak peduli. Hatinya sudah mati. Maka yang kita mau adalah hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Kalau di antara kita ada hatinya sakit, hati yang jauh dari kepada Allah SWT, hati yang lalai, hati yang iman kan naik turun ya. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Kadang-kadang kita kemarin begitu taat, hari ini maksiat, hari ini gersang. Pernah nggak gitu? Hari ini jauh daripada Allah SWT. Pernah nggak kadang-kadang ngerasa rindu sama Allah, ya Allah terlalu jauh nih. Udah terlalu jauh jalan ya Allah. Lari daripadamu ya Allah. Kan Allah nggak pernah lari, yang lari kita. Allah nggak pernah lari daripada kita yang lari daripada Allah SWT. Jadi kadang-kadang ada masa rindu ingin kembali kepada Allah SWT. Artinya hatimu yang sakit ini mau kembali sehat, mau pulih. Jadi kalau ada hati yang rindu, kemarin Uma baru dapat cerita. Jadi setiap hari Jumat setelah Uma ketupat sama teman-teman, Uma langsung multaqo pertemuan
kajian, diskusi dengan teman-teman Mas Nofas di Mesir. Langsung. Kemarin ada yang nanya begini, sebelum kita lanjutkan ya ceramah Uma. Seseorang nanya begini, Uma, ini dari teman saya, beliau cerita, beliau udah menjalin cinta ya, selama bertahun-tahun dan saling mencintai satu sama lain. Di satu titik laki-lakinya ngerasa, saya buat apa ya sejauh ini, saya kok ngerasa banyak dosa dan jauh daripada Allah akibat perbuatan pacaran ini gitu ya. Jadi ngerasa setiap kali beribadah kepada Allah hatinya geras, hatinya jauh, jadi kayak ninggalin Allah gitu. Padahal kedua orang ini orang yang sama-sama saleh teman-teman semua. Cuman si laki-lakinya ini ngerasa kok saya jadi jauh dan saya rindu kepada Allah. Gimana caranya gitu? Satu sisi saya mencintai perempuan ini, satu sisi saya mencintai Allah. Apa yang harus saya lakukan gitu? Maka kondisi laki-laki yang seperti ini, kondisi si fulan hamba yang seperti ini adalah kondisi hati yang sakit yang sudah mau berobat gitu, sudah mau tahu sadar bahwa dirinya sakit. Kan kalau kita sakit kita harus tahu dulu kita ini sakit, baru kita berobat ya kan. Bagaimana kita bisa berobat kalau kita nggak sadar kalau kita ini sakit, kita nggak ngerasa kita sakit, gimana kita bisa berobat? Karena kita ngerasa kita sakit, baru kita bisa berobat. Maka laki-laki ini mengatakan udah jauh daripada Allah. Nah itu beruntung, masya Allah nggak semua orang kayak gitu teman-teman semua. Masya Allah nggak semua orang punya punya apa kesadaran seperti itu. Jadi orang ini yang sedang sakit ini, maka dia mau berobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Itu kita bahas tentang hati yang sakit yang mau kembali sehat. Maka hari ini umum mau menyampaikan uh, di antara sebab hati kita senantiasa sehat, senantiasa hidup adalah dengan apa? Dengan yang teman-teman lakukan, yaitu apa? Bergegas kepada Allah SWT, baca Qur'annya, renungi Qur'annya, dan sibukkan diri dengan Qur'an itu. Sibukkan diri dengan zikrullah. Zikrullah itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu salah satunya adalah dengan Qur'an. Teman-teman lihat surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Ar-Ra'd ayat ke-28, surah ke-13 ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Gimana caranya? Dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Coba diingat-ingat teman-teman yang tidak ada di pondok Quran, tidak ada di Masjidil Hufaz, tidak ada di Baitul Quran. Dalam sehari interaksi sama Qurannya berapa banyak? Kenapa lebih enjoy, lebih banyak dengerin lagu dibandingkan dengerin Quran? Gak bisa teman-teman semua. Hari-hari harus bersama Quran atau tidak setidaknya dalam satu minggu. Ada punya teman, dia sibuk hari-hari. Tapi setiap hari libur, Jumat Sabtu. Di sini kan libur Jumat Sabtu. Di Indonesia kan Sabtu Ahad ya. Itu waktunya khusus untuk ngafalin Quran. Nambah hafalannya. Masa udah bertahun-tahun, berbelas-belasan, berpuluh-puluh tahun, Qurannya nggak nambah-nambah gitu. Karena kedudukan kita nanti di hari akhir berdasarkan seberapa banyak ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafal nanti di hari akhir. Teman-teman lihat surah Al-Anfal ayat 2. Ini obat dari hati yang sakit ya, yang mau berobat. Gimana caranya? Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat عليه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Surah Al-Anfal ayat ke-2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ketika mereka disebut nama Allah, maka gemetar hatinya. Teman-teman coba deh, teman-teman lagi zikir kepada Allah nih, lagi tahajud kah? Atau lagi dalam kesendirian, teman-teman sebutin aja dengan khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah sampai terasa sesuatu di hati teman-teman. Jadi zikir lisan itu nggak cuma sekedar di lisan tapi rasakan ada sesuatu bergetar di hati teman-teman semua. Maka kata Allah dan surah Al-Anfal ayat 2, orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya kalau disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Subhanallah, 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 astagfirullahaladzim. Rasakan sampai hatimu bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah iman mereka. Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya, jadi salah satu obat yang bisa kita lakukan adalah tiap hari harus berinteraksi dengan Quran. Tiap hari harus dengar Quran. Harus dengar Quran. Tiap hari harus baca Quran. Ya, ada waktu untuk nambah hafalan. Kalaupun hari-hari begitu sibuk, at least dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali di hari-hari libur fokus bersama Quran. Jangan kebanyakan main teman-teman. Jangan kebanyakan apa bersantai-santai ya. Semua orang di sini sedang berlari untuk mendapat derajat tertinggi nanti di hari akhir dengan banyak hafalan Quran mereka.
Dan kalau udah ngafal Quran bukan berarti selesai itu, murojaah terus-menerus kan. Karena kalau nggak murojaah ya hilang lagi hafalannya. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk bersama dengan Quran ya seumur hidupnya akan terikat bersama Quran karena nggak ada pilihan lain, dia harus murojaah terus-menerus gitu. Makanya kalau para penghafal Quran, kalau nanti cari jodoh, itu orang-orang yang juga kalau bisa juga dekat dengan Quran supaya punya partner untuk setoran, punya partner untuk saling ingetin gitu. Bersama dengan Quran, ingetin bersama dengan Quran. Kedua, apa sih obatnya selain bersama dengan Quran? Termasuk di dalamnya senantiasa berzikir kepada Allah SWT ya. Berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah SWT. Memohon agar diberikan hati yang sehat, hati yang selamat. Nah itu penting itu. Jadi minta kepada Allah SWT. Doanya apa? Salah satunya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya